Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Erupsi terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Agam tetapkan tanggap darurat. Warga Pasaman kelabui penjual sepeda motor di Padang Pariaman dengan uang mainan. Hujan deras yang disertai badai mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di Pantai Padang. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat nyaris terjadi setiap hari. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, erupsi Merapi telah mengeluarkan semburan lava pijar. Sebaran abu vulkanik juga telah sampai pada level yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Agam menetapkan siaga darurat bencana Gunung Merapi selama 14 hari, terhitung dari tanggal 10 Januari hingga 24 Januari 2024. Penetapan siaga darurat ini dikarenakan Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang telah berada pada status erupsi magmatik, yakni erupsi yang mengeluarkan abu hingga pasir serta lava pijar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam menegaskan, masyarakat yang berada di radius 4,5 km dari puncak telah dievakuasi dan tinggal sementara di rumah kerabat yang berada pada radius aman. Selain itu, BPBD Agam juga telah mendirikan posko tanggap darurat bencana di sejumlah lokasi, yakni di Batu Palano, Cumantiang, dan Bukit Batabuah. Nah, salah satu poin dari hasil rakor itu adalah menyampaikan kepada pimpinan, yang ini adalah Kepala Daerah Bupati Agam, untuk kita sarankan kita keluarkan surat siaga darurat bencana. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati. Siaga darurat kita 2 minggu, mulai tanggal 10 sampai tanggal 24 Januari. BPBD Agam juga mengimbau masyarakat agar terus menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi bahaya abu vulkanik bagi kesehatan. Sri Louis melaporkan dari Agam. Abrasi pantai kembali menghantam wilayah pesisir Kota Padang, tepatnya di kawasan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah. Akibat abrasi pantai itu, 1 unit rumah warga dilaporkan mengalami rusak ringan, dan puluhan pohon pinus sebagai pelindung pantai tumbang. Pengikisan bibir pantai itu terjadi karena gelombang tinggi lebih kurang 3 meter yang menghantam daratan Pasir Jambak pada sore hingga malam hari. Selain merusak rumah dan menumbangkan pohon pinus, abrasi itu menyebabkan bibir pantai di kawasan Pasir Jambak mengalami pergeseran sekitar 30 meter dari bibir pantai sebelumnya. Abrasi pantai yang merusak rumah dan pepohonan itu memberikan dampak buruk pada perekonomian warga, karena merusak salah satu kawasan wisata Kota Padang yang memicu para wisatawan enggan berkunjung ke Pasir Jambak. Warga Pasir Jambak meminta kepada pemerintah untuk cepat tanggap menyelesaikan permasalahan abrasi pantai yang terjadi lebih kurang dalam 5 bulan terakhir. Dimulai bulan Juni dulu, Pak. Bulan Juni sampai sekarang. Tapi yang terparahnya 5 hari belakang. Dapat pohon-pohon tumbang, lebih banyak tumbang, mungkin kemarin itu sekitar 20 batang langsung tumbang hari kemarin. Dari semenjak awal sekitar 30 meter. Warga meminta pemerintah dalam waktu dekat bisa melakukan pembangunan batu pemecah ombak agar bisa menahan ombak besar
tidak sampai ke daratan. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah kapal motor jenis Bagan terdampar di pantai Mangguang, Kota Pariaman. Kondisi kapal dengan nama Srijaya 07 milik seorang nelayan Pantai Tiku, Kabupaten Agam ini hancur dan bagian depan kapal terbelah. Kapal jenis Bagan ini membawa 14 anak buah kapal dan seorang nahkoda. Mereka berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang ke pinggir pantai Mangguang, Kota Pariaman. Kapal terombang-ambing selama 1 malam setelah dihantam ombak besar serta badai yang melanda pantai barat Sumatera. Ombak besar disertai hujan badai yang menghantam, membuat kapal tidak bisa dikendalikan. Ombak besar kembali menghantam kapal ketika berada di lautan Pariaman, yang mengakibatkan air mulai masuk ke dalam kapal dan mesin kapal pun tak lagi berfungsi. Pada saat itu, awak kapal tak punya pilihan lain. Mereka pun berenang bersama-sama menuju pantai Pariaman. Dan di saat bersamaan, kapal mereka pun karam. Perahu ini nggak sanggup menghadapi gelombang yang besar. Ya. Hingganya kami mengarah ke Pariaman. Sampai di sini kan, ya. Tahu ada ombak menggadang namanya. Sehingga dan kami perahu kupak mukul itu. Sudah itu tuh mesin mogok seketik. Beberapa hari terakhir, cuaca buruk sering terjadi di kawasan pantai barat Sumatera. Nelayan diminta untuk tetap waspada jika ingin mencari ikan di laut. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Warga di Jorong Sungai Belit, Nagari Gunung Sungai Selasi, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, telah kembali ke rumah masing-masing setelah banjir surut. Mereka membersihkan perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, serta barang elektronik, kulkas, dan televisi. Warga mengumpulkan pakaian yang terendam akibat banjir. Sebagian lagi sibuk menyapu rumah dan membuang sisa-sisa air, lumpur, dan kotoran yang terbawa oleh banjir. Sementara akses jalan menuju Jorong Sungai Belit, Nagari Gunung Sungai Selasi, saat ini sudah bisa dilalui. Sewaktu banjir, jalan ini tertutup air setinggi hampir 1,5 meter. Banjir yang terjadi merupakan banjir paling parah yang pernah terjadi di wilayah ini sejak hampir setengah abad. Sementara habis itu jam 11-an air sungai ini habis. Air yang batang pinggian yang naik lagi. Sampai jam setengah 11 sampai jam 12. Sampai jam berapa? Jam 2 lah airnya naik. Pokoknya saya tinggal di sini dari tahun 79. Yang paling parah. So, banyak lah, boleh katakan 70% yang kena rumah. Ratusan ada rumah. Ada memang. Walau air sudah surut, namun warga tetap membutuhkan bantuan pemerintah seperti pakaian dan makanan. Karena warga tidak sempat memasak dalam kondisi seperti ini dan banyak pakaian mereka yang basah akibat banjir. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.